senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Happy Sunday, everyone. So glad to see you today. And we are about to meditate on His Word. So let us continue to pray that the Holy Spirit will reveal His will to each and every one of us and empower us to do His Word. Pada hari ini merupakan satu sukacita lagi bagi kita. Karena kalau kita mengingat minggu kemarin kita baru merayakan bersama-sama Thanksgiving. Dan saya percaya pada hari ini pun Spirit of Thanksgiving masih terus mengontrol kita, terus fire di dalam hati kita. Karena kita tahu itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bersyukur selalu, berterima kasih selalu. Dan pada hari ini juga, semua orang percaya di seluruh dunia merayakan minggu-minggu Advent. Pada hari ini merupakan minggu pertama Advent. So on this Advent, as we are preparing our heart to the Christmas season, we are in waiting for that season, preparing our heart and preparing our mind, so that as we celebrate Christmas, we are not celebrating as a ritual or as a custom, but we really encounter we really encounter Christ Himself at this season, because He is indeed the reason for the season. Today we would like to learn from His Word. It's taken from Isaiah chapter 60, verse 1 and 2. This is now the Word of God. Rise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples. But the Lord rises upon you, and His glory appears to you. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu telah datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kegelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu.
Berdasarkan firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama-sama, ada 3 perkara penting yang perlu kita lihat bersama-sama. So there are 3 things that we need to consider as we prepare this Christmas. Yang pertama adalah pengakuan atau confession. Di dalam bagian firman Tuhan tadi kita bersama-sama diingatkan bahwa sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Betapa penting kita menyadari di mana kita berada. Tanpa Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang di dalam dunia ini. Karena kita bersama-sama telah hidup di dalam dosa, di dalam kegagalan, dan setiap manusia yang ada di dalam dunia ini telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita tahu upah dosa adalah maut. Di dalam masa raya Natal ini, begitu penting bagi kita untuk menyadari betapa pentingnya dan betapa membutuhkannya kita akan anugerah Kristus. Karena tanpa itu, kita semua adalah orang-orang yang layak untuk dihukum. Orang-orang yang layak untuk dibinasakan oleh karena dosa dan pelanggaran kita. It is very important for us to come before the Lord, to realize of our situation, to realize of our condition as sinners, because it is important for us to confess our needs of Jesus, because He Himself that is able to set us free. Martin Luther pernah menuliskan demikian. Orang hanya dapat mengalami manisnya dan indahnya anugerah pengampunan Tuhan kalau ia menyadari betapa tidak berdayanya ia melawan dosa, dan betapa celakanya bila dosa itu tetap menguasainya. Hanya ketika kita merasakan betapa perlu kita ditolong, kita akan merasakan indahnya pertolongan itu. When we realize how desperate we are, and how desperate we are, and we are in need, then we realize how beautiful it is, the grace of God in our life. Saudara, kita tidak berhenti saja kepada pengakuan tentunya. Tetapi ketika kita mengaku di hadapan Tuhan, the next step yang harus kita ambil, langkah berikutnya yang harus kita ambil setelah kita mengaku adalah sebuah penerimaan, acceptance. Ketika kita mengaku, setelah kita mengaku, kita mau menyambut anugerahnya secara baru di dalam hidup kita. Karena ketika kita menyambut anugerahnya secara baru dalam hidup kita, itu akan terjadi perubahan di dalam hidup kita. Karena kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi mengatakan bahwa tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sebuah keindahan ketika sebagai orang percaya, ketika setelah kita mengaku, kita pun saat yang sama menyambut anugerah Tuhan secara baru. Karena ketika kita menyambut anugerah Tuhan secara baru, kita akan melihat bagaimana terang Kristus, kemuliaan Kristus berkarya di dalam hidup kita, di dalam hati kita, sehingga kegelapan itu akan sirna ketika anugerah Tuhan itu kita sambut di dalam hidup kita. Sehingga walaupun masa kelam kita, betapa besar masa kelam hidup kita, masa lalu kita, tidak peduli. Karena kita percaya bahwa ketika saudara dan saya menyambut anugerahnya yang ditawarkan kepada kita secara baru kita sambut, kita akan melihat betapa terang Kristus itu menyinari hidup kita, merubah hidup saudara dan saya, sehingga kita menjadi baru di dalam Tuhan. Oleh karena ada terang Kristus yang terus menyinari hidup saudara dan saya. Dan sebagai akibatnya, tentulah kita bersama-sama melihat bahwa hidup kita dipakai oleh Tuhan. Maka langkah terakhir yang kita lihat bersama-sama di sini adalah pentingnya pengabdian atau service.
as we confess our needs of the grace of God, and as we accept the grace of God in our life, then the last part is we rededicate our life. We renew our dedication to the Lord so that through our life, God will use us as a channel of His blessings to many people. Kita memberikan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan menerangi lingkungan dimanapun saudara dan saya berada. Firman Tuhan tadi mengingatkan, arise and shine. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Di mana kita mulai? Kita memulai menjadi terang di tengah-tengah lingkungan yang paling kecil, di tengah-tengah keluarga di mana Tuhan menempatkan kita. Sebagai seorang suami, saya dipanggil oleh Tuhan untuk memberkati dan menuntun istri dan anak-anak untuk hidup mengasihi dan melayani Tuhan, menjadi terang bagi mereka, menuntun, membimbing mereka supaya hidup mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. So we start in our small group, that is in our own family, to become a channel of His blessings to our loved one, to our spouse, to our children, to lead them, to empower them, to teach them to live a life obediently before the Lord. That is the way we rise and we shine in our community, in our family and in our community. Dan berikutnya tentu kita mempersembahkan hidup kita sekeluarga juga untuk boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan, bagi tetangga, bagi lingkungan, bagi gereja, bahkan dimanapun Tuhan membawa kita, di tempat pekerjaan, di dalam tempat pendidikan, kemana saja Tuhan utus, kita bersama-sama dipakai oleh Tuhan menjadi berkat, supaya melalui hidup kita, orang lain pun mengalami terang kemuliaan Kristus di dalam hidup mereka. Jadi bersama-sama memasuki masa raya Natal tahun ini, kami bersama-sama mengucapkan selamat merayakan Minggu-Minggu Advent. Tuhan Yesus memberkati. Amin.